Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tenang, rekan Daois Luo, target kita mungkin telah tiba, tetapi bukanlah ide yang baik untuk menyerang mereka di kota ini. Mari kita tunggu keberangkatannya sebelum kita menyerang. Selama waktu ini, saya akan menggunakan serangga Shadow Chasing saya untuk mengawasi mereka. Pendeta Tao menjentikkan satu jari saat berbicara, dan setitik cahaya hijau melesat sebelum menghilang ke udara tipis. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan, Bro Terleng. Saya ingin tahu apakah target kami benar-benar adalah Raja Iblis. Jika demikian, saya akan dapat menguji kemampuan yang kuat yang baru-baru ini saya kuasai. Pria kekar itu tertawa sebelum duduk lagi. Jangan remehkan target kami, rekan Daois Luo. Fakta bahwa kami ditawari kompensasi yang sangat besar menunjukkan bahwa target kami bukanlah makhluk biasa. Karena itu, tidak bijaksana untuk berpuas diri, pendeta Daois itu memperingatkan sambil tersenyum. Pria kekar itu mengangguk, tetapi ekspresinya yang acuh tak acuh jelas menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak mengindahkan kata-kata peringatan ini. Pendeta Daois itu hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, lalu mengalihkan pandangannya ke arah kapal terbang hitam itu lagi. Tiba-tiba, bola cahaya hitam yang menusuk keluar dari perahu, lalu menghilang. Sebagai gantinya, seorang pria dan seorang wanita muncul, dan keduanya tampak sangat muda. Cahaya ungu samar melintas di mata pendeta Daois itu saat dia dengan hati-hati menilai keduanya, diikuti dengan alisnya yang sedikit berkerut karena bingung. Ekspresi acuh tak acuh di wajah pria kekar itu juga menghilang saat dia melihat keduanya. Menarik, salah satu dari mereka dengan sengaja menyembunyikan basis kultivasinya, sementara basis kultivasi yang lain benar-benar tak terduga. Keduanya benar-benar lawan yang layak. Keduanya bukan makhluk biasa, kita harus menggunakan rencana kedua kita. Pendeta Dao memutuskan setelah beberapa saat merenung. Wanita itu tidak istimewa, meskipun dia menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan basis kultivasinya, kita berdua dapat dengan mudah mengatakan bahwa dia hanyalah Raja Iblis biasa. Sebaliknya, pria itu benar-benar agak tak terduga, biarkan aku menguji kebenarannya, sebelum kita membuat keputusan. Pria kekar itu masih bersiap untuk pergi. Itu ide yang bagus. Aku akan menghadapi wanita itu, tapi pastikan untuk tidak meningkatkan ini menjadi pertempuran penuh. Pendeta Daois setuju setelah jeda singkat. Pria kekar itu mengangguk saat sedikit keganasan muncul di matanya. Duo di alun-alun secara alami tidak lain adalah Han Li dan wanita dari keluarga Ye. Tiba-tiba, Han Li mengalihkan pandangannya ke restoran seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia bisa dengan jelas melihat makhluk jahat makan di beberapa tingkat lainnya, tetapi tingkat di mana pendeta Daois dan pria kekar itu berada tersembunyi di balik batasan yang sangat dalam yang berhasil mencegah mata roh dan indera spiritual Han Li. Ekspresi Han Li sedikit menggelap saat melihat ini. Apakah kamu menemukan sesuatu, Kakak Han? Wanita dari keluarga Ye bertanya. Sepertinya kita sedang awasi oleh makhluk yang kuat, jawab Han Li sambil perlahan menarik pandangannya. Wanita dari keluarga Ye sedikit goyah setelah mendengar ini. Oh, mungkinkah ada Raja Iblis di kota ini? Keterkejutannya cukup dibenarkan karena kemungkinan munculnya raja-raja jahat di kota sekecil itu sebenarnya tidak terlalu tinggi. Mungkin begitu. Kita harus segera mengetahui apakah mereka di sini untuk menargetkan kita atau tidak, jawab Han Li dengan tenang. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku juga merasa sedikit tidak nyaman seperti sedang diawasi oleh seseorang, kata wanita dari keluarga Ye sambil juga mengalihkan pandangannya ke arah restoran. Siapa tahu, mungkin mereka tidak ada di sini untuk kita. Mari kita isi kembali beberapa kristal iblis azure di kota ini terlebih dahulu. Kapal terbangmu itu memang cukup cepat, tapi pasti melewati banyak kristal ini, kata Han Li.
Ayo tinggalkan tempat ini segera setelah kita membeli kristal. Sejujurnya, ini juga pertama kalinya aku menggunakan harta iblis ini, dan aku tidak menyangka akan menghabiskan begitu banyak energi. Tidak heran makhluk jahat yang menjualnya kepada saya menawarkan harga yang sangat rendah. Ini bukan harta iblis yang sangat praktis, jawab wanita dari keluarga Ye dengan alis berkerut. Han Li hanya mengangguk dan tetap diam. Dia tidak memiliki harta iblis terbang yang lebih baik darinya. Kalau tidak, mungkin mereka tidak perlu berhenti di kota ini. Setelah itu, duo Han Li berjalan menuju toko-toko yang berjejer di jalan-jalan terdekat. Tidak lama setelah itu, mereka membeli Azure Devil Crystal dalam jumlah yang cukup di salah satu toko yang lebih besar, lalu segera memanggil kapal terbang sebelum berangkat dari kota. Sementara itu, pendeta Taois dan pria kekar itu juga telah menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan 2 cangkir dan guci anggur yang masih ada di atas meja. Beberapa jam kemudian, kapal terbang hitam itu berhenti di udara ratusan ribu kilometer jauhnya dari kota. Itu telah dihentikan oleh seorang pria kekar dan seorang pendeta Tao yang berdiri beberapa ribu kaki di depan perahu, salah satunya memasang ekspresi bersemangat, sementara yang lain jauh lebih tenang. Han Li dan wanita dari keluarga Ye juga muncul dari perahu dan menilai sepasang makhluk jahat tanpa ekspresi. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda menghentikan kami, sesama Taois? Han Li bertanya. Pendeta Tao memberikan alibi yang sangat lucu sebagai tanggapan. Kami kebetulan sedang mencari beberapa rekan tanding yang kuat, maukah Anda menghibur kami, rekan Taois? Apakah kamu serius? Kamu menghentikan kami karena kamu menginginkan beberapa sparring partner. Mata wanita dari keluarga Ye sedikit melebar karena marah saat mendengar ini. Itu benar, aku bisa merasakan bahwa kamu bukan hanya makhluk tahap tempering spasial, kan? Aku sudah menjadi Raja Iblis selama beberapa waktu juga, mungkin kita berdua akan mendapat manfaat dari pertandingan sparring. Sedangkan untuk sesama Daois menemanimu, rekanku di sini agak tertarik padanya juga, kata pendeta Daois dengan sikap acuh tak acuh. Jelas bahwa pendeta Tao tidak mengatakan yang sebenarnya, dan wanita dari keluarga Ye secara refleks mengalihkan pandangannya ke arah Han Li. Kalian berdua yang memata-matai kami di kota itu, kan? Han Li bertanya dengan tenang ketika salah satu tangannya tiba-tiba melesat seperti kilat, meraih ke angkasa sebelum menarik serangga roh hijau semi-transparan seukuran kacang dari udara tipis. Mata pendeta Tao sedikit menyipit saat melihat ini, tetapi dia melanjutkan dengan sikap acuh tak acuh, sepertinya kamu benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa, rekan Tao, aku hanya mengirimkan serangga roh itu karena aku takut kami akan kehilanganmu. Kamu ingin kami memperebutkanmu karena alibi yang tidak jujur. Apa menurutmu ini permainan anak-anak? Tatapan dingin melintas di mata Han Li saat semburan api merah keluar dari tangannya, langsung membakar serangga roh menjadi abu. Kamu tidak punya pilihan dalam masalah ini. Pria kekar itu terkekeh menanggapi. Wanita dari keluarga Ye melangkah maju dengan ekspresi marah dan baru saja hendak mengatakan sesuatu, tapi Han Li mengangkat tangan untuk menghentikannya sebelum melanjutkan dengan suara dingin, aku baik-baik saja dengan pertandingan tanding, tetapi jika kamu kalah, Anda harus memberi tahu kami alasan sebenarnya mengapa Anda menargetkan kami. Jika tidak, ini akan menjadi pertempuran sampai mati, dan Anda akan menyesal telah melewati saya. Ekspresi pria kekar dan pendeta Daois sedikit berubah setelah mendengar ini. Mereka tahu bahwa Han Li serius dari aura buruk yang memancar dari tubuhnya. Pendeta Tao Parubaya cukup tegas, dan dia hanya merenungkan masalah ini sesaat sebelum menyetujui, tentu, jika kalian berdua bisa mengalahkan kami, maka kami akan berterus terang. Baiklah, kalau begitu tolong beritahu saya, sesama Daois. Peri Ye, harap tetap waspada sehingga tidak ada yang bisa mengganggu pertempuran kita, Han Li menginstruksikan. Kakak Han, kamu. Wanita itu cukup terkejut mendengar ini,
dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Han Li mentransmisikan suaranya padanya. Peri Ye, kamu belum mengolah seni iblis apapun, dan ini adalah beberapa lawan yang tangguh. Jika kamu terlibat dalam pertandingan dengan mereka, kemungkinan besar penyamaranmu akan terbongkar, jadi serahkan saja ini padaku. Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkanmu, Kakak Han. Wanita itu ragu-ragu sebentar setelah mendengar ini sebelum mengangguk. Bagaimanapun, Han Li pernah membunuh klon leluhur suci dan telah menunjukkan kekuatan yang sangat hebat di Gurun Illusion Hall, jadi dia sangat percaya diri padanya. Han Li menarik napas dalam-dalam saat dia melepaskan seni Provenance True Devil, dan awan ki jahat hitam murni muncul di bawah kakinya, membawanya tinggi-tinggi ke udara. Pria kekar itu terkekeh kegirangan saat melihat ini, dan dia juga naik ke udara sebagai bola cahaya kuning. Keduanya telah mencapai ketinggian puluhan ribu kaki dalam sekejap mata, dan Han Li meletakkan tangan ke belakang kepalanya, di mana proyeksi emas berkilauan dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya. Proyeksinya setinggi lebih dari 100 kaki dengan pola setan hitam di sekujur tubuhnya. Kamu bukan tandinganku sendiri, minta temanmu untuk menghadapiku juga, kata Han Li karena semua ki jahat dalam radius beberapa kilometer tiba-tiba bergetar. Proyeksi emas melambaikan tangannya di udara, dan cahaya keemasan melintas di tangannya saat 6 senjata emas berbeda muncul di genggamannya. Pada saat yang sama, mata iblis hitam pekat ketiga muncul di masing-masing glabella, dan itu berkilauan dengan cahaya hitam. Pada titik ini, Han Li telah sepenuhnya mengungkapkan basis kultivasi tahap integrasi tubuh akhir, dan gelombang pasang tekanan spiritual yang menakutkan menerjang pria kekar itu. Kekuatan Han Li jauh lebih unggul dari makhluk lain dari basis kultivasi yang sama, dan auranya juga ditingkatkan oleh Provenance True Devil Arts miliknya. Dalam menghadapi tekanan spiritual yang luar biasa, ekspresi pria kekar itu langsung berubah secara drastis saat dia menembak mundur lebih dari 100 kaki sementara juga buru-buru melepaskan auranya sendiri, mengungkapkan dirinya sebagai penguasa iblis tahap integrasi tubuh tengah. Namun, auranya sangat aneh karena diselingi gumpalan cahaya perak. Pria kekar itu segera berteriak dengan suara khawatir, "Kakak Leng, kekuatan pria ini benar-benar tak terduga, aku tidak akan cocok untuknya sendirian." Setelah itu, pria kekar itu melepaskan raungan rendah, dan kepang di kepalanya tiba-tiba berdiri tegak lurus. Pada saat yang sama, dia membuat segel tangan, dan kulitnya berubah menjadi warna perak yang berkilauan. Bersamaan dengan itu, wajahnya bengkok, dan hidungnya memanjang, menjadi setajam paruh elang sementara serangkaian bulu perak muncul di kepalanya. Kalian berdua adalah Raja Binatang tahap metamorfosis. Seru Han Li setelah melihat ini sebagai sedikit intrik muncul di matanya. Di lingkungan yang keras dari alam iblis penatua, binatang iblis tahap metamorfosis yang berkultivasi untuk menjadi Raja Iblis secara alami jauh lebih kuat daripada kultivator iblis dan Raja Iblis dengan kaliber yang sama. Tidak heran jika mereka berani mencegat penguasa jahat lainnya dengan sedikit pertimbangan. Ekspresi pendeta Daois sedikit menggelap saat dia merasakan aura menakutkan yang dilepaskan Han Li, dan serangkaian retakan dan letupan terdengar dari tubuhnya saat dia berubah menjadi harimau humanoid, lalu muncul di samping pria kekar itu. Saya dapat melihat bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mendukung kepercayaan diri Anda, rekan Taois. Kami memang binatang buas pada intinya, tetapi dengan kekuatan Anda yang tak terduga, hanya dengan bergabung kami akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Anda. Namun, yakinlah, saya akan mengungkapkan kebenaran kepada Anda terlepas dari hasil pertandingan sparring ini, kata pendeta Daois dengan ekspresi waspada. Kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya, jawab Han Li sebelum membuat segel tangan, di mana proyeksi iblis emas di belakangnya mengacungkan keenam senjatanya sekaligus. Setelah itu, seberkas cahaya keemasan meletus dari masing-masing senjata emas,
dan keenam sinar cahaya itu menyatu membentuk gelombang cahaya keemasan yang tingginya lebih dari 100 kaki. Gelombang emas melonjak langsung ke arah sepasang raja binatang dengan kekuatan yang menghancurkan, menyebabkan ruang di belakangnya bergetar dan berdengung keras. Pria kekar itu melepaskan raungan keras saat mengayunkan tinjunya dengan keras ke arah gelombang emas raksasa. Sepasang ledakan keras terdengar, dan dalam sekejap dia menyerang, cahaya perak cemerlang keluar dari tinjunya, berubah menjadi sepasang bola cahaya seukuran roda gerobak yang menghantam gelombang emas dengan kekuatan yang luar biasa. Cahaya emas dan perak terjalin, dan kedua bola cahaya perak berhasil meniadakan setengah dari gelombang emas, tetapi sisa gelombang terus menyapu langsung ke arah pria kekar itu. Tepat pada saat ini, Pendeta Tao membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api hijau. Api hijau langsung membengkak hingga setinggi lebih dari 100 kaki, lalu berubah menjadi harimau api hijau. Harimau itu mengayunkan cakarnya ke udara untuk mencabik-cabik sisa gelombang emas, lalu melompat ke udara di atas kepala Pendeta Tao. Tunjukkan pada kami kekuatanmu yang sebenarnya, rekan Daois. Serangan remeh ini tidak lebih dari membuang-buang waktu dan energi bagi kita semua, lelaki kekar itu terkekeh. Ekspresi Pendeta Tao sedikit berubah, tapi dia tidak mengatakan apapun yang bertentangan dengan rekannya. Baik, kalau begitu, mari kita putuskan pertempuran dengan bentrokan kita berikutnya, jawab Han Li dengan anggukan. Pikiranku persis. Ini adalah kemampuan baru yang baru-baru ini aku kuasai, Myriad Void Sword. Kegembiraan di wajah pria kekar itu menjadi lebih jelas saat dia membuat segel tangan, dan sepasang sayap perak muncul di punggungnya. Dia mengepakkan sayap untuk mengirim bulu yang tak terhitung jumlahnya meluncur di udara, yang semuanya berubah menjadi pedang perak kecil yang panjangnya beberapa inci sebelum menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Detik berikutnya, garis pedang perak Ki yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara di atas Han Li, kemudian menyatu untuk membentuk proyeksi gunung pedang raksasa yang mencakup area seluas sekitar setengah kilometer dengan Han Li tepat di tengahnya. Ini adalah serangan yang sangat tangguh. Pada saat yang sama, Pendeta Tao melepaskan raungan rendah, dan harimau berapi-api di atas kepalanya langsung membengkak menjadi lebih dari 10 kali ukuran aslinya, melebar hingga lebih dari 1000 kaki panjangnya sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan raungan yang menggelegar, seperti serta pilar tebal lampu hijau. Pilar cahaya melesat dengan kekuatan yang tak terbendung dan mencapai Han Li dalam sekejap. Murid Han Li berkontraksi sedikit, dan seutas cahaya hitam mengkilap melesat keluar dari masing-masing dari 3 mata iblis hitam di glabela proyeksi emas di belakangnya. 3 utas cahaya menghantam bagian depan pilar lampu hijau, dan meskipun betapa tipis dan rapuhnya benang hitam itu muncul, dapat langsung sepenuhnya meniadakan pilar lampu hijau. Hati Pendeta Tao tersentak saat melihat ini, dan tepat pada saat ini, gunung pedang besar di atas datang menabrak Han Li. Bahkan dengan konstitusi fisik Han Li yang sangat kuat, serangan yang menakutkan seperti itu pasti akan memberinya pukulan berat. Tiba-tiba, Provenance True Devil Projection melemparkan ke-6 senjatanya ke udara bersamaan, dan berubah menjadi 6 bola cahaya keemasan yang meluncur langsung ke arah gunung pedang. Setelah itu, proyeksi jahat itu mengepalkan ke-6 tangannya sebelum menyerang ke arah angkasa di atas. Fluktuasi spasial meletus di bawah gunung pedang, dan rune emas yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk membentuk pusaran emas yang berukuran sekitar 1 hektar. Han Li menunjuk satu jari ke pusaran, dan itu mulai berputar ketika ledakan kekuatan besar keluar darinya dalam hiruk-pikuk. Garis-garis pedang perak Ki dan semburan kekuatan yang luar biasa bentrok, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, menyebabkan seluruh langit bergetar hebat sementara bola-bola Ki jahat hitam muncul di daerah sekitarnya sebelum bergolak dalam hiruk-pikuk. Cahaya emas berputar, seru Pendeta Daois saat ekspresinya berubah drastis. Sedikit keraguan dan kengerian juga muncul di mata pria kekar itu.
Ekspresi Han Li tetap sama sekali tidak berubah, dan pada titik ini, baik Han Li maupun kedua Raja Binatang tidak melepaskan serangan lebih lanjut. Mereka bertiga melihat ke arah bentrokan gemuruh yang terjadi di atas kepala, dan hanya setelah sekitar 10 menit, gemuruh keras itu berangsur-angsur berhenti. Langit akhirnya cerah, dan Han Li memfokuskan pandangannya untuk menemukan bahwa pusaran emas dan proyeksi gunung pedang perak telah menghilang. Kedua serangan itu tampaknya berimbang. Han Li agak terkejut melihat ini. Meskipun dia hanya melepaskan sekitar 30% dari kekuatan Revolving Golden Light-nya, masih agak mengejutkan bahwa tahap integrasi tubuh tengah mampu menahannya dengan mudah. Tepat ketika pikiran-pikiran ini berkelebat di benak Han Li, pria kekar dan pendeta Tao saling bertukar pandang dan dengan cepat berbicara satu sama lain melalui transmisi suara. Setelah itu keduanya tiba-tiba kembali ke bentuk manusia normal mereka. Pendeta Tao mengepalkan tinjunya memberi hormat sopan kepada Han Li, dan berkata, "Kekuatanmu benar-benar luar biasa, rekan Daois. Tidak perlu melanjutkan pertandingan ini lebih jauh, kami menyerah. Memang, kekuatanmu sangat menakjubkan." "Haha, aku benar-benar telah direndahkan," pria kekar itu tertawa kecil. "Kekuatanmu juga sangat luar biasa, sesama Daois. Nah, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu menargetkan kami?" Han Li bertanya sambil tersenyum saat dia menarik Provenance True Devil Projection-nya. "Tentu saja. Namun, sebelum itu, saya ingin bertanya apakah Anda pernah mendengar tentang Istana Raja Binatang kami?" jawab pendeta Daois itu. Ekspresi Han Li sedikit berubah saat dia bertanya, "Istana Raja Binatang adalah kekuatan yang sangat terkenal di alam suci kita, bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengarnya? Mungkinkah kalian berdua berasal dari Istana Raja Binatang?" Pada saat yang sama, dia dengan cepat memikirkan kembali semua informasi yang telah dia baca tentang Istana Penguasa Binatang. Tidak hanya Beast Lord Palace salah satu negara adidaya yang terkenal dari Elder Devil Realm, istana ini juga memiliki banyak Raja Iblis di antara jajarannya, yang sebagian besar adalah binatang iblis tahap metamorfosis, dan dipimpin oleh leluhur suci Wan Shou yang sangat misterius. Dikatakan bahwa leluhur suci Wan Shou ini tidak hanya tidak pernah melakukan kontak dengan leluhur suci lainnya, dia bahkan sangat jarang muncul di Istana Raja Binatang, tetapi kemungkinan besar dia adalah binatang iblis tahap kenaikan besar. Sebelum memasuki Elder Devil Realm, Beast Lord Palace adalah salah satu kekuatan super yang telah diperingatkan oleh patriark keluarga Long agar tidak menyinggung dengan cara apapun. Karena itu, hati Han Li langsung tersentak saat mengetahui bahwa kedua Raja Iblis ini berasal dari Istana Raja Binatang. "Hehe, mengingat kamu pernah mendengar tentang Beast Lord Palace kami, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan istana kami sebagai sesepuh tamu?" Pendeta Daois itu bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. "Kamu mengundangku untuk bergabung dengan Beast Lord Palace? Memang, dengan kekuatanmu, kamu pasti akan naik ke status yang lebih tinggi daripada orang sepertiku di istana kami. Selain itu, kamu akan memiliki kesempatan untuk dibimbing dalam kultivasimu oleh leluhur suci Wan Shou sendiri, dan itu pasti akan sangat menguntungkan Anda," desak pendeta Daois itu.